ketika ngobrol dengan temannya asik, Iya. tapi tiba-tiba ada figur seseorang, katakan pimpinan, jadi mendem. Bagaimana kita membangun speak up culture dari leadernya sendiri. Dia akhirnya bisa menjadi dirinya sendiri di lingkungan di mana tadi rasa aman itu udah terbentuk. This is a Spotlight. Hai Aizen, IIRC Citizen, welcome to iSpotlight. Episode pertama dari podcast IIRC. Oke, hari ini, kita kedatangan tamu istimewa. Tada! Nah, beliau ini adalah seorang coach, kemudian beliau juga seorang guru. Nah, beliau ini adalah guru dari kita para murid-murid yang belajar neurosemantik. Kenapa? Karena beliau ini adalah wanita pertama yang membawa neurosemantik di Asia ya, Bu Mar. Ya, puji Tuhan. Waktu itu belum ada yang mau belajar sih. Jadi saya tertarik dengan bidang mindset manusia. Sementara orang-orang banyak memperhatikan performance, padahal yang drive adalah mindsetnya. That's why saya belajar dan kemudian bisa saling belajar sekarang kita ini. Siap. Dan alhamdulillah saya cukup banyak belajar dari Bu Mar. Kenapa? Karena Bu Mar juga sebetulnya adalah seorang trainer yang memang punya spirit membangun rumah ya, pendidikan lah ya. Rumah apa Bu namanya? Rumah Metamind. Rumah Metamind. Yeah. Nah, that's why IIRC hari ini memang menggandeng Metamind untuk bagaimana kita bisa nanti menularkan ataupun mendeliver ya teman-teman program-program yang memang dibutuhkan oleh teman-teman terkait mindset, terkait pola pikir lah ya itu, kemudian tentang coaching juga, tentang nanti yang akan kita bahas ini topiknya seru banget guys, tentang speak up. Oke. Nah, mungkin kamu pernah punya pengalaman, di kantor nih ya Bu Mar, aku kepengen ngomong tapi aku kayak takut gitu, nggak nyaman aja, takut dibilang sotoy lah, dibilang kayak siapa kamu gitu ya. Nah, sehingga banyak teman-teman di perusahaan-perusahaan yang akhirnya nggak berani speak up gitu. Nah, hari ini teman-teman kita akan coba bahas sebetulnya dari perspektif seorang Ibu Mariani Eng, bagaimana melihat speak up dan terutama speak up culture, bagaimana membangun speak up culture di perusahaan ya Bu, gitu. Ya, itu bisa dilihat dari pengalaman saya ketika saya membantu perusahaan-perusahaan. Gampang aja, misalnya kita sedang meeting nih, berbicara dengan pimpinannya, kemudian dipanggillah timnya begitu ya. Ketika timnya masuk, berbicara, kayaknya ada jarak tuh. Nah, demikian juga saya lagi diskusi sama timnya gitu, tiba-tiba masuk pimpinannya, wah udah beda tuh. Cara bicaranya, gayanya, yang tadinya kita bisa wahaha wahihi, tiba-tiba gitu. Yang tadinya ada ide-ide, kok jadi diam ya? Kok jadi nggak berani yang menyampaikan ide-ide itu? Dan memang speak up itu merupakan salah satu isu yang banyak dihadapi oleh perusahaan-perusahaan. Banyak perusahaan bilang, Bu Mar, bagaimana dong supaya orang-orang saya mau speak up? Sementara dari tim juga, pengen sih saya sampaikan, tapi gitu. Wah, so thank you banget Bu Tina mengangkat topik ini, speak up, karena saya berharap dengan pembicaraan kita hari ini akan berdampak pada orang-orang yang mengikuti ini, bagaimana mereka speak up untuk membangun dirinya dan juga untuk membangun performa di perusahaan. Oke, jadi bukan untuk dirinya aja tapi performa perusahaan. Oke, dan ini sejalan juga dengan artikel yang baru diluncurkan di 2004 akhir oleh American Psychology Association yang menyatakan bahwa ternyata speak up dan culture speak up yang dibangun di organisasi itu sangat powerful untuk menunjang performance gitu. Nah, tapi menurut seorang Bu Mariani gitu ya, asik nih. Apa sih sebetulnya speak up itu dan speak up culture? Oke, baik. Speak up itu terdengar gampang ya. Speak up, bicara up, naik gitu ya. Artinya berani berbicara gitu. Dan ternyata berbicara itu gampang. Tapi berani berbicara itu another case. Itu cerita yang berbeda. Speak up, kita berharap setiap orang berani berbicara. Bicara sih, tapi kapan dan di mana. Kalau sama teman-temannya biasa asik sih berbicara, wahaha, wahihi, semua bisa keluar. Namun ketika dalam konteks udah ada orang lain yang
pimpinan terutama atau seseorang yang dianggap figur otoritas, speak up itu tidak muncul. Di sisi lain, ada juga orang yang dari awal nggak berani ngomong. Saya kira dia pendiam, ternyata enggak. Ada yang ngakunya saya aslinya pemalu, Bu Mar. Tapi setelah saya ajak ngomong, enggak tuh. Jadi sebenarnya ada apa? Apakah memang pendiam? Apakah memang pemalu? Atau sebenarnya adalah keengganan untuk speak up? Nah, itu yang saya lihat sih, bahwa terjadi hal-hal yang menghambat mereka untuk speak up. Itu yang saya lihat. Oke, tadi ada dua yang saya underline. Pertama, wah ketika ngobrol dengan temannya asik, tapi tiba-tiba ada figur seseorang, katakan pimpinan, jadi mendem, jadi diam. Dan satu lagi tadi Ibu sempat bilang yang terakhir, mengaku pemalu, mengaku pendiam, gitu ya. Padahal sebenarnya hanya enggan untuk speak up. Sayang banget kan? Betul. Berarti ada something yang membuat orang sebetulnya nggak speak up ya, Bu. Nah, sebelum kita bahas lebih lanjut ya, memang ini juga sejalan dengan penelitian 2024. Saya ngomong penelitian terus nih. Nah, ternyata Bu, dari 70 orang responden yang diberikan oleh British Ethic ya. Nah, hanya 8% yang menyatakan bahwa mereka memiliki rasa nyaman dan aman untuk mengungkapkan sesuatu. Sehingga 8% dari 70.000 orang. 54%-nya bilang ya slightly agak berani tapi kayak ragu-ragu lihat situasi. Sisanya itu sama sekali tidak berani karena menurut mereka itu akan sangat tidak aman buat mereka, karir mereka gitu. Nah, Bu Mar, dari penjelasan Bu Mar tentang speak up ini sendiri, dan tadi kan ada beberapa penelitian yang emang bilang ternyata ada hal-hal tertentu yang membuat orang nggak speak up. Nah, coba kita lihat nih Bu Mar, sebetulnya kalau menurut Bu Mar, apa sih yang membuat orang nggak speak up? Bicara soal speak up nih, ada dua hal sih yang membuat orang nggak speak up. Kita bicara dalam lingkungan konteks ya. Pertama tuh ada orangnya dulu sendiri. Orangnya itu sendiri, apakah dia tidak mau speak up? Tidak mau speak up. Tidak berani speak up. Tidak berani speak up. Atau tidak tahu speak up. Tidak tahu speak up. Kalau tidak tahu, ikutin training. Di IR sih ada trainingnya guys. Nah, itu dia. Gas. Iya, training. Itu soal training. Tapi kalau soal tidak berani, ada apa? Dan tidak mau. Nah, kalau kita ngomong soal tidak mau, itu biasanya adalah belief system dia, mindset dia. Tidak mau tuh, udahlah ngapain gua ngomong gitu ya. Kalau saya ngomong juga nanti paling disalahin. Kalau nanti ya tidak mau, enggan. Dan hati-hati jangan sampai jadi apatis loh. Sayang kan, orang banyak ide kreatif, tapi karena nggak mau, lalu kemudian dipendam aja. Dipendam aja. Saya pernah tuh ada satu perusahaan di mana mereka dalam rangka development para leader dan bertemu dengan satu leader yang profilnya potensial, tapi ternyata udah mendekati masa pensiun. Kemana aja ini orang gitu kan ya. Setelah ditelusuri memang orang ini jarang mau speak up. Jadi dalam meeting, dalam apapun lebih banyak ngikuti aja dan kurang mau menyata, kurang ekspresif. Speak up. Sayang kan kalau misalnya potensi kebawa saja sampai tidak ada hasilnya seumur-umur gitu. Iya, karena orang nggak tahu potensi kita kalau nggak bicarakan, diungkapkan. Siapa yang tahu gitu kan? Siapa Yes. yang tahu bahwa kamu tuh pinter? Siapa yang tahu kalau misalnya banyak ide-ide dan kreativitas. Lalu yang kedua tadi adalah, yang ketiga ya berarti ya. Yang ketiga adalah nggak berani gitu. Ada apa memangnya dia nggak berani gitu? Apakah memang dia pernah bicara lalu diskakmat misalnya? Yang saya sering dengar di perusahaan sih, kalau ngomong soal berani saya. Tapi kalau saya ngasih ide, nanti saya juga yang ketumpuan pekerjaan. Itu rahasia umum itu. Siapa yang ngasih ide, kamu deh yang kerjain. Ya kerjaan saya udah banyak. Ngapain lagi saya nambah, udah mendingan saya diem aja. Itu soal nggak mau. Lalu ketika saya ngomong ide, saya nggak diomelin sih, enggak. Tapi mata bos saya lirik-lirik terus ke saya. Seakan-akan saya tidak boleh melanggai bos saya. Sometimes itu terjadi. Sometimes itu terjadi sehingga tidak mau, tidak berani. Kalau soal nggak bisa, training lah ya. Kalau nggak mau, nggak berani, itu yang perlu kita bicarakan. Jangan sampai ketidakmauan atau ketidakberanian ini membuat
kita seumur umur ya gitu-gitu aja. Jadi kalau saya bilang kita hidup di bottom line, nggak pernah muncul, dan nanti tahu-tahu usia udah pensiun gitu ya, baru ya lah gue ngapain aja ya, banyak ide, banyak ini tapi nggak dipakai. Oke. Nah itu kalau kita bicara dari personal. Ya. Sebaliknya kalau kita, bukan sebaliknya ya, kalau kita lihat dari sisi yang berbeda, seseorang mau speak up, seseorang berani speak up gitu. Tapi apakah konteksnya memfasilitasi itu? Ya, kata orang ada api ada asap ya. Nah, kalau sampai terjadi culture yang demikian, saya pertama akan mensoroti culture-nya dulu, budayanya, bagaimana dengan peran leader di sekitar sana. Apakah leadernya memfasilitasi, mau mendengarkan mereka memberikan ide. Ya. Apakah leader-leadernya membangun satu psikologi safety buat orang-orangnya agar mereka berani speak up dan akan membangun bersama baik diri maupun perusahaan. Itu yang saya sayangkan sih. Speak up ini tidak terjadi. Ya. Oke, jadi dari penjelasan Bu Umar ada dua sebetulnya kalau kita lihat yang membuat orang tidak speak up. Satu internal, satu eksternal ya. Ketika kita ngomongin internal ada 3 hal tadi ya. Soal mau ya, berani atau tidak tahu gitu ya. Dan itu sebetulnya kalau kita udah tahu penyebabnya, treatmentnya atau the way untuk improve biar dia speak up sebetulnya ada beberapa cara ya tadi. Kalau soal tahu training lah ya. Kalau soal gampang lah ya. Betul. Kalau soal mindset ya nanti adalah tips-tipsnya gitu ya, bisa coaching apa segala macam gitu ya. Nah, yang menarik ini yang saya mau soroti adalah eksternal. Kenapa? Karena kan sebetulnya organisasi kita banyak nih kerja di organisasi ya, Bapak Ibu Aizen juga saya percaya nih. Nah, bagaimana sebetulnya kita bisa menstimulus atau men-trigger agar tadi eksternal ini justru mendukung kita untuk bisa speak up tadi gitu. Nah, kalau pandangan Ibu gimana nih? Tadi kan ada atasan lah, ada culture-nya apalagi nih. What should we do gitu? Ini dia yang menarik perhatian saya adalah bahwa tentang bagaimana kita membangun speak up culture dari leadernya sendiri. Dari leader ya. Selama ini kan kita menganggap bahwa timnya nggak pede, timnya nggak perform, timnya begini. Kan lebih banyak timnya yang perlu dikembangkan. Betul. Saya punya pengalaman lihat 2-3 perusahaan yang bicara soal speak up, tapi kemudian saya melihat cara manajemennya speak up atau membangun suasana speak up itu sesuatu yang perlu disoroti. Jadi bukan hanya timnya yang perlu dibangun, tapi bagaimana leader itu perlu belajar bagaimana membangun psikologi safety, membangun satu lingkungan yang secara psikis itu aman. Wah, ini menarik banget. Muncul psychological safety. Apa itu, Bu? Ya, jadi psychological safety adalah satu lingkungan, satu keadaan di mana tidak ada rasa takut sama sekali. Saya tidak bicara soal fisik ya. Kalau fisik ya pasti kalau nggak aman tuh ada pencurian, ada penodongan, itu beda cerita. Tapi saya bicara dalam satu lingkungan yang secara fisik aman. Tapi secara psikis, orang-orang di dalamnya tuh tidak merasa aman. Contoh tidak aman. Ada yang perlu bagaimana jaim. Jaim itu simple loh, tapi ngapain dia jaga image gitu? Apa yang mau dia jaga? Apakah dia perlu menjaga image supaya gue kelihatan keren gitu ya? Atau karena memang pandangan-pandangan? Nah itu kalau kita bilang itu masalah orang itu deh gitu ya. Namun yang kedua adalah apakah lingkungan ini juga membangun satu keadaan di mana orang itu berani untuk menjadi dirinya sendiri. Itu yang sering menjadi challenge. Jadi bukan hanya dia jaim, tapi dia untuk menjadi dirinya sendiri pun ada beberapa hal yang tekanan-tekanan yang membuat dia akhirnya menciut kembali. Jadi psikologi safety adalah bagaimana satu lingkungan yang membangun keamanan secara psikis, tidak ada rasa takut sama sekali di lingkungan tersebut. Dan tadi satu kata kunci juga, dia akhirnya bisa menjadi dirinya sendiri di lingkungan di mana tadi rasa aman itu udah terbentuk. Wow, gitu. Dan ini rasa aman secara psikis ya. Iya, rasa aman secara psikis. Secara mental ya. Kalau nggak mental deh. Kalau anak-anak sekarang bilang, waduh, udah kena mental nih guys, gitu kan? Akhirnya mental deh. Mental. Jadi kalau sedikit aja dikasih feedback sama atasan gitu kan,
Gen Z ini banyak yang bilang, wah gila gue kena mental, gue nggak mau ngomong lagi. Nah gimana ini? Ini kan ada generasi nih di perusahaan, Bu. Generasi baby boomer, Gen Z gitu kan. Nanti welcome lagi baby-baby lainnya gitu kan. Oke. Gen-gen lainnya gitu. Dan kita era kolaborasi, era komunikasi terbuka. Tapi lintas generasi itu banyak. Nah ini gimana ini ya pengaruhnya terhadap, kalau Ibu lihat besar nggak pengaruhnya terhadap speak up ataupun terhadap tadi psychological safety di perusahaan gitu. Oke, baik. Mungkin saya akan sedikit ekstrim ya, Bu Tina, bicara soal generasi ini. Iya. Saya termasuk orang yang paling anti dengan generasi-generasi ini, Gen Z ini. Ada zamannya waktu ada milenial, saya kolonial. Ini milenial nih kalau Ini ngelihat tahun milenial. milenial. Saya kolonial. Nah, saya bilang bahwa generasi akhirnya dikotak-kotakkan dengan sebutan-sebutan mereka yang kalau saya lihat 10 tahun lalu saya diminta untuk mengkonsultasi bagaimana menghadapi generasi milenial gitu ya. Sekarang para milenial mengundang saya untuk bagaimana Gen Z gitu ya. Dan saya bilang bahwa pada dasarnya kita semua sama. Beda umur iya, beda pengalaman iya. Dan kalau ada beda itu adalah beda mindset. Nah, kemudian kalau kita lihat kembali ke kerjaan, itu terjadi. Bagaimana yang senior, saya akan bilang yang senior, terlepas dari generasi apapun, merasa bahwa harusnya mereka nggak begitu. Nah, karena harusnya nggak begitu, sometimes kita lupa ekspresi kita. Gitu. Sometimes ketika mereka mau berbicara, kita, gue lebih tua dulu nih, lebih tua, sehingga perlu duluan berbicara. Dan akhirnya itu otomatis membangun ketidakamanan mereka untuk berbicara. Kita bisa lihat dalam suatu meeting, misalnya ketika saya ada di dalam meeting itu, dan saya akan melihat bahwa ketika duduk siapa yang badannya hadap ke dalam, siapa yang separuh badan udah keluar, gitu. Atau kita bisa melihat bahwa dalam satu meja bicara, ketika satu orang berbicara, siapa yang melengos. Nah, itu akan kelihatan bagaimana hubungan psikologi dalam satu lingkungan, dalam satu meeting misalnya. Dan kemudian ketika seseorang berbicara, apakah yang lain itu mau mendengarkan, apakah yang lain mau appreciate, atau masih tetap membedakan bahwa generasi tadi dan secara otomatis itu tidak membangun sebenarnya, ya karena menurut saya pada dasarnya itu hanya beda usia dan mungkin pengalaman, walaupun belum tentu loh. Saya kolonial gitu ya, tapi kalau suruh pengalaman dalam hal teknologi, wah mendingan anak-anak muda ada yang menangani itu. Saya mau belajar nggak? Hehe, mau sih, tapi biarkanlah mereka yang belajar karena kita masing-masing ada tempatnya kan. Dan psychology safety itu bukan berarti kita lebih pintar, tapi bagaimana kita mau berkolaborasi dan membangun aman. Dan saya rasa aman itu terutama yang mereka yang merasa lebih muda mungkin ya, yang merasa kita lebih tua, gue kali ya. Iya. Itu ngaruh sih benar. Betul. Dan sebetulnya rasa aman itu nggak cuman buat mereka yang muda-muda yang ingin speak up. Kadang-kadang kita juga yang senior lah tadi istilahnya ya. Yang senior-senior ini kan juga ngerasa kayak, gue tuh udah lebih lama dari lo kerja, gue lebih tahu. Tiba-tiba ada hal yang kita juga nggak tahu. Terus anak-anak ini juga kan berusaha speak up, tapi kita nggak ready nih, punya keterbukaan untuk menerima. Akhirnya kita bangunlah sebuah culture yang emang nggak bisa buat mereka ngomong gitu kan, ngapain lu sotoy gitu kan. Nah ternyata ya itu tadi ya, leader juga sangat berperan penting dalam membangunnya. Jadi tanggung jawab sebuah budaya speak up ini bukan hanya berada di tangan para profesional muda, tapi justru ada di tangan para leader di perusahaan. Leader lah yang membangun iklim ini, leader lah yang membangun satu budaya yang mampu memberdayakan mereka. Jadi kita membangun bersama pada dasarnya. Itu bukan berawal dari sebuah behavior, tapi dari mindset kita. Mindset bahwa setiap orang, biasa sih, setiap orang punya hak untuk bicara. Gitu ya. Cuman apakah kita appreciate orang yang berbicara, siapapun mereka, dan apakah kita respect mereka? Appreciate dan respect ini bukan hanya hormat atau menghargai gitu ya, tapi juga setiap apa yang mereka sampaikan kita hargai. Sometimes omongan mereka tuh nggak make sense. Sometimes kita mau bilang, kamu salah gitu. Hold on. Karena apa?
kata-kata yang demikian yang justru membuat mereka menciut lagi. Dan kemudian akhirnya, udah deh mendingan nggak ngomong deh. Padahal yang mereka sampaikan bisa jadi make sense menurut sudut pandang yang lain. Ya. Sometimes mereka memang salah, tapi mereka bisa perbaiki dan belajar lagi kalau sebelum kita skakmat seperti tadi. Jadi psychology safety, speak up culture ini merupakan sesuatu yang menurut saya penting dipelajari, perlu dilakukan oleh para leader di perusahaan. Oke, betul. Sepakat sih, Bu. Mungkin ini waktu sejenak juga buat para Aizen yang menonton podcast ini. Coba kita bertanya sama diri kita ya sebagai leader. Sudahkah kita sebetulnya berusaha membangun sebuah culture yang emang bisa memberikan rasa aman tadi? Ada dua kata juga yang muncul tadi dari Bu Mar, yaitu appreciate dan respect. Sehingga membuat orang lain tuh mau atau nyaman gitu. Nah, sebetulnya sebagai seorang leader nih, Bu, apa aja sih sebetulnya tipsnya biar tadi ajang kita nih, ketika saya sadar misalnya, even saya pun kadang-kadang ketika misalnya udah banyak pekerjaan dan deadline, orang ngejar sana sini, tiba-tiba ada yang coba speak up tapi dengan bahasa yang mungkin bukan bahasa saya gitu kan. Momen sumbunya kalau kata orang Batak nih sumbu pendek gitu ya. Akhirnya marah gitu kan. Dan ketika marah itu bisa jadi kita kadang-kadang nggak kontrol nih kata apa yang muncul gitu ya. Akhirnya membuat dia jadi takut bicara gitu ya. Nah, gimana nih cara kita sebagai leader nih biar tetap stable gitu ya. Tetap berusaha membangun rasa aman, nyaman buat timnya kita sehingga tadi performance bisa naik gitu ya. Suasana lebih terbuka gitu. Nah, gimana nih, Bu? Ini menarik Bu Tina. Ketika Bu Tina bicara gini, saya berpikir, waduh, kalau Bu Tina punya aslinya adalah begini, kemudian nanti ketemu timnya jadi perlu halus, perlu menjadi lembut gitu ya. Itu kayaknya nggak banget deh gitu. Karena tidak menjadi otentik kan. Nah, that's good question gitu. Karena kita satu sisi kita manusia sebagai leader, kita ingin menjadi be me, the real me gitu, dengan bawaan aslinya saya begitu gitu kan ya. Sementara di satu sisi kita perlu membangun. Nah, kalau yang gaya kita nih orang-orang Sumatera gitu ya, ketemu orang yang halus, ini kan kita tone kita bagaimana? So that's a good question. Satu sisi ketika kita ngomong psychology safety adalah seseorang bisa menjadi real me. So pertanyaan pertama, is it safe for me? Kalau saya berada di tempat ini, safe for me itu bahwa gue bisa jadi diri sendiri nggak nih, gitu ya. Gimana cara berbicara saya? Gimana cara ini? Nah, kalau saya yang tone-nya tinggi, kemudian saya berubah jadi lembut, sampai berapa lama saya bisa bertahan? Iya betul. Itu challenge. Apalagi dengan logat kayak saya ya, Mbak. Kayak mana ini orang Batak, guys. Termasuk saya juga straightforward gitu ya. Nah, hal ini yang kita pelajari bahwa ketika kita berada di mana, dengan siapa, kita perlu saling menyamakan frekuensi. Jadi memang sih ada orang-orang dari daerah tertentu yang tone-nya tinggi, seperti kami berdua lah, iya kan? Kalau bicara seru seperti orang berantem gitu. Nah, di dalam ilmu kami ada namanya matching mirroring, ada namanya menyamakan frekuensi, maka setiap orang yang ingin berkomunikasi, baik itu leader maupun bukan, atau sosial masyarakat, ingat satu hal tentang menyamakan frekuensi. Ya, saya lagi emosi dan ini the real me gitu. Oke, tapi apakah perlu emosi di tempat ini? Karena kita sedang ingin berkomunikasi. Jadi kalau sampai kita lupa, oke, nggak apa-apa, human error. Tapi ingat kembali kita lagi mau ngapain? Apakah saatnya untuk marah-marah? Saatnya untuk mengekspresikan diri atau saatnya untuk menyamakan frekuensi dulu nih sebelum kita memulai pembicaraan selanjutnya. Jadi it's true we can be real me, namun ingat juga menyamakan frekuensi, membangun trust itu juga penting. Itu sih kalau menjawab Bu Tina tadi, mudah-mudahan menjawab aslinya. Jadi gini guys, kita tetaplah menjadi kita gitu kan, the real you gitu kan. Gue tetap gue gitu dengan bahasa intonasi yang sama, tetapi mungkin tadi ya pada saat kita marah kita perlu aware kembali. Ini apa tujuan komunikasi saya ini mau apa? Apa yang mau saya capai? Ingat kembali goals-nya. Kalau tujuan kita memang ada sesuatu, kita pingin dia berubah ya,
coba kita pikir yang paling efektif seperti apa. Jangan Iya. membabi buta bawa emosi aja gitu Iya. kan sebenarnya. Iya. Tapi tidak merubah diri gitu. Iya. Heeh. Soalnya itu adalah pasal 1 dari psychology safety, Oke. bahwa it's safe for everybody. Oke, it's safe for For everybody. everybody. Jadi apakah saya juga aman? Iya. Kalau nggak aman, tentu saya juga aduh jaim deh, aduh saya ngomong so aman, tapi juga aman bagi orang-orang di sekitar kita. Iya, Itu iya. nomor 1, is it Betul. safe? Nah, Is it safe? ya, ketika safe bagi orang tersebut, kita membangun rasa aman, maka orang itu akan lebih mau berbicara. Mereka kalau ngomong tuh nggak bakal dingenyein kata orang. Ya. Mereka bicara tuh ada yang mau mendengarkan, dan kemudian mereka tidak merasa minta dihargai sih. Yes, Namun yes. ketika kita mampu mendengarkan dan menghargai, maka orang itu akan merasa aku ini manusia loh. Saya suka bilang bahwa itu wongke wong. Ya, wongke Wongke wong. wong, sehingga dia merasa aku diwongke di sini. Saya dimanusiakan. Jadi it's okay untuk berbicara. Oke. Nah, itu pasal 1 dari bagaimana kita membangun psychology safety. Oke, jadi pasal satunya guys, is it safe for me, for you, for us, for others? Iya. Kenapa? Karena aman itu nggak cuman untuk kamu, tapi untuk aku juga. Iya. Kita sama-sama aman di lingkungan yang sama. Itu pasal 1-nya. Sekarang kita masuk ke pasal 2. Apa Bu Oke. pasal 2? Pasal 2-nya adalah apakah saya termasuk di dalam tim ini? Apakah saya termasuk di dalam grup ini? Ada loh yang begini, kita meeting nih, lagi diskusi soal satu planning misalnya. Nanya si A, nanya si B gitu ya, tapi si C dicuekin dulu. Oke. Ya. Dan si C-nya karena ngetik terus ya, dia merasa jadi tukang ketik aja gitu. Dan D, udah D, lalu yang lead-nya ini, yang lead meeting, mungkin dia melihat bahwa si C ini lagi ngetik, sehingga nggak ditanyain gitu, dilompatin aja, dan akhirnya gue bilang, apaan ini si C dianggap gitu. Dia nggak included. Somehow saya memperhatikan karena dia nggak ditanyain, ya udah dia ngetiknya makin seru aja. As if dia sibuk di dalam. Nah, pertanyaannya si C ini, kita berandai-andai lingkungan ya, pertanyaannya si C ini, apakah memang dia hadir sebagai juru ketik? Atau dia adalah part of our team yang kita perlu dengarkan dia juga. Jadi yang kedua guys adalah perlu melibatkan atau tadi include, involve ya semua orang yang ada di sekitar kita, tim kita. Nah, perhatikan juga bagaimana ya kita membuat mereka terlibat tadi dengan listen. Listen itu nggak cuma ngedengar orang ngomong, tapi aware. Tadi kalau dia ngetik, oh berarti ini belum involve gitu ya, belum include gitu ya Bu. Oke. That's why saya bilang kalau dalam satu meeting mendingan kita bareng deh. Semua nggak pakai laptop, kecuali juru catat ya kita khususkan. Atau semuanya pakai laptop sekali. Jadi kita sama-sama, semua sama dan semua kita sama-sama kerja. Oke. Gitu. Itu betul. bagaimana mereka feel included dalam satu tim. Dan juga ketika kita beli makanan dan minuman juga gitu. Jangan dibeliin 2 orang, yang lain nggak dibeliin. Waduh. Ya guys, aku mau spill. Tadi Bu Mar beli kopi, terus telepon, aku di-include dong. Ditanyain mau kopi apa. Tapi ada temen aku yang nggak dapet. Kayaknya puasa ya. Puasa ternyata guys. Tapi include, ditanya terus kok sama Bu Mar. Temen yang lain gimana, gimana gitu. Ya, itu adalah bagian inklusi, mengajak mereka untuk terlibat, walaupun yang satu lagi puasa misalnya, tetap kita included. Itu adalah bagian dari bagaimana semua anggota tim berasa kita sama-sama loh, kita anggota tim. Ya, seperti itu. Oke, karena merasa jadi bagian itu akan membuat kita nyaman gitu. Sama lah kalau di keluarga kan, kita misalnya kalau keluarga kita mendengarkan kita akan feel secure gitu. Biasanya kalau di keluarga tuh hanya si sulung yang ditanyain. Iya. Si bungsu nggak pernah ditanyain karena dianggap masih kecil, belum ngerti pada sulungnya udah menikah gitu kan. Nah, itu bagian dari included. Jadi prakteknya nggak cuma di organisasi, tapi di rumah juga bisa gitu. Oke, nah udah 2 nih. Lanjut Bu. Oke. Sip gitu ya. Nah, yang ketiga adalah, will I have influence? Apakah saya bisa mempengaruhi? Mempengaruhi ini bukan berarti dia perlu dominan, mempengaruhi semua. Tapi apa yang saya sampaikan itu memberikan ini ya, orang-orang mau mendengarkan apa yang saya sampaikan. Di influence itu bukan berarti merubah orang. Tapi lebih pada mereka respect nggak sih apa yang saya sampaikan? Mereka appreciate nggak sih? Nah, ini yang para leader ini sering merasa bahwa apapun yang mereka sampaikan gue udah tahu. Iya, saya udah tahu itu sebelumnya.
kayaknya saya sudah tahu, itu perlu dihapus dari kamus. Somehow, saya sudah tahu, tapi I want to listen from you more, misalnya. Saya bilang seorang leader dalam rangka membangun para timnya, sometimes mereka perlu how low can you go, saya bilang. Ya. Kita bolehlah pura-pura tidak tahu dalam rangka supaya mereka merasa didengar. Dan juga sebenarnya bukan pura-pura beneran. Kita perlu melihat sudut pandang yang berbeda dari mereka, sehingga kita jadi tahu bahwa ada sudut pandang ini loh. Dan kalau memang salah gimana? Well, menjadi seorang leader yang mampu membangun psychology safety itu bukan berarti we need to be nice. Kalau nice itu udah nggak apa-apa deh, salah nggak apa-apa. No. Kita perlu tegas. Salah is salah. Cuman cara penyampaiannya yang perlu kita tahu sehingga mereka tetap merasa aman dan mereka merasa bahwa I can have influence, bagaimana ide-ide saya, pendapat saya itu bisa ngaruh rasanya. Jadi influence itu sendiri merupakan part untuk bisa membuat psikologi orang-orang aman juga ya, nyaman ya gitu. Tipsnya tadi udah dijelaskan juga, ada di dalamnya listening lagi gitu ya. Dan tadi ya ngomong ya dianggap. Ngomong dianggap, dan namanya perbedaan pendapat itu ada. Ya, perbedaan itu bukan berarti salah. Betul. Beda karena kita belum tahu sudut pandang itu sebelumnya. Beda karena ada hal-hal di luar pemikiran kita sebelumnya. Jadi kalau kita menghargai mereka sebagai bagian dari tim kita, kita menganggap mereka sebagai bagian tim kita. Nah, belajarlah untuk lebih mengapresiasi pendapat-pendapat yang muncul walaupun salah. Nomor satu, jangan katakan salah dulu. Belajar untuk melihat sudut pandang dia. Saya suka bilang gini, bukan bilang salah, tapi bantu saya melihat sudut pandangmu. Nah, ketika saya melihat dari sudut pandang orang tersebut, bisa jadi memang salah, bisa jadi saya aja yang belum tahu. Sayang kan kalau saya skakmat dulu, akhirnya saya jadi nggak punya sudut pandang yang berbeda. Itu adalah will I have influence. Dan yang nomor 4 adalah orang itu akan merasa am I count? Apakah saya, kalau tadi kan saya count itu dianggap included included. Tapi sekarang ini adalah ide yang gue sampaikan, usul yang saya sampaikan itu dianggap nggak sih? Kalau tadi kan influence ya. Count ini adalah bahwa masuk nggak dalam catatan. Betul. Yang sering bikin kayak gitu begini nih. Terima kasih, saya catat ya, masuk dalam pertimbangan. Kalau masuk dalam pertimbangan, sebulan kemudian hilang tuh catatan gitu. Jadi akhirnya sia-sia aja. Dan sia-sia ini yang membuat orang bilang percuma ngomong macan, kita ngomong pepesan kosong, nggak dianggap. Berapa banyak meeting-meeting yang kita keluar dan kemudian hanya yes ma'am, yes sir gitu ya, dengan catatan-catatan apa yang dilakukan. Dan kemudian mereka merasa, iya saya udah ngasih ide sih, tapi nggak masuk tuh dalam catatan mereka. Apa sih efeknya? Efeknya mereka merasa lebih ciut, karena ya udah saya hanya follower, ya udah saya hanya tim saja, ikutin aja deh, itu yang paling benar deh gitu. Dan yang kedua juga sense of ownership-nya itu loh. Ini kan usul dia, bukan usul saya. Gitu. Ini maunya pimpinan, ya udah ikut aja deh. Ditambah lagi tadi sering skakmat atau ketumpuan kerjaan, main aman. Main aman. Dan ketika mereka memilih main aman, kita akan bertemu dengan banyak anggota tim yang yes man, yes ma'am gitu ya. Dan kita semua satu frekuensi, dan itu membangun lingkungan kerja yang aman, harmonis, tentram gitu ya. Tapi tidak ada perkembangan, tidak ada inovasi, dan ya akhirnya begitu-begitu aja berjalan itu. Nah guys, jadi sebetulnya ini udah ada 4 ya. Yang terakhir tadi, am I count gitu ya. Apakah ide saya itu emang dipertimbangkan, dicatat ya kan, sehingga memang ownership-nya bisa muncul gitu. Nah, sebetulnya ada tips-tips lain. I do believe ya, kayak kita pernah diskusi banyak sebenarnya, tapi kita ambil 4 critical point aja gitu. Nah, tapi apa Bu yang membuat itu kan yang bikin aman, nyaman orang untuk akhirnya speak up. Tapi yang akan membuat orang tidak mau speak up itu apa?
Kalau membuat orang tidak speak up adalah yang tadi itu, orang merasa jadi kebebanan pekerjaan. Oke. Orang merasa jadi kalau saya bicara disalahkan dulu. Oke. Saya kalau bicara paling diskakmat atau dikasih kerlingan mata Yeah. yang membuat jadi tidak nyaman gitu ya. Mm-mm. Nah, itu akhirnya membuat orang tidak speak up. Hmm. Sebaliknya, banyak orang juga merasa, saya perlu mengembangkan tim saya, saya perlu membangun safety bagi tim saya. Oke. Dan yang terjadi, alih-alih mereka berusaha membangun psikologi safety, tapi mereka malah kebalikannya, terlalu baik misalnya. Ya, Oke. terlalu baik, saya dengarkan, bukan dalam pertimbangan loh, tapi saya terima input. Tapi leadernya sendiri bingung, akhirnya gue dengerin siapa. Iya. Seorang leader ketika dia ingin membangun tim yang kolaborasi, membangun bersama, bukan berarti dia perlu menjadi orang yang nice. Ya, ketika dia berusaha nice, berusaha menyenangkan semua orang, itu malah jadi tidak nice. Itu malah membuat mereka tidak mandiri. Seorang leader justru dia perlu menjadi real dan kemudian bagaimana membangun mereka untuk menjadi orang yang tough, bukan diprotek. Ya, oke, nggak apa-apa. Oke, nggak apa-apa. Ya memang ada apa-apa kok. Jadi kita tidak kita bilang elephant in the room. Ada masalah kita tutupi. Yang penting kamu aman. Itu repot itu. Jadi ingat bahwa psychology safety bukan menjadi nice person. Bukan juga menutupi apa yang terjadi agar supaya tentram, harmonis. Itu salah satu kata yang disukai, tapi juga perlu dilihat sehat atau enggak. Nah, itu yang beberapa hal yang kita perlu perhatikan, jangan sampai saking safe-nya, tapi tidak membangun. Iya. Jadi ada sebuah lagu ya, sedang-sedang saja guys. Jadi gini, nggak ekstrim banget. Jangan karena kita mau looking good gitu ya, mau bangun safety tadi, mau aman, semua kayak udah nggak apa-apa, ngomong, tapi nggak dirangkum. Ya kan? Sama ini Bu, sebetulnya saya tadi menarik nih yang Ibu sempat bilang, kan kadang-kadang di organisasi itu sering ya memang ya guys, kita misalnya ngasih ide, terus tiba-tiba akhirnya ketimpaan kerjaan gitu ya. Tapi saya pernah menghadapi dua bos yang berbeda. Saya ketimpaan pekerjaan, tapi yang kedua saya suka. Ya, gimana? Jadi gini, jadi ini kita bedain ya Bu. Nanti Ibu ngelihat nih, apa yang membedakan dari case saya ini. Satu, kalau saya ngomong, misalnya nih, Pak, gimana kalau kita buat seperti ini A, B, C, D? Atasan saya bilangnya, ya udah, kamu buat aja. Dan akhirnya saya kayak, loh, kok gitu ya. Tapi akhirnya ya udah, besoknya dia follow up. Mana yang kamu ngomong kemarin gitu. Nah, itu buat saya nggak nyaman. Yang kedua, bos saya ketemu lagi nih, yang akhirnya saya nyaman sama dia. Ketika saya ngomong, kenapa kita nggak buat seperti ini A, B, C, D, Pak? Gitu. Dia akan bilang gini, menurut kamu itu make sense? Iya, menurut saya oke sih, Pak. Nah, di floor, dia bukan nembak saya, Bu. Dia bilang, oke, ini idenya bagus, saya sebetulnya setuju. Siapa yang mau jadi PIC project ini? Padahal mata dia ke saya. Kan, tapi saya diam dulu kan. Saya lihat dulu teman-teman. Ketika nggak ada, saya bilang, saya boleh, Pak. Nanti kita collab sama yang lain ya, Pak. Iya, boleh. Tina ya jadi PIC-nya. Nah, ini dua hal yang actually idenya itu balik ke saya, tetapi saya nyaman yang kedua gitu. Nah, pandangan Ibu apa yang membuat ini jadi berbeda? Ya, yang berbeda adalah begini. Ketika yang pertama, Bu Tina yang ngasih ide, Bu Tina yang menjadi tanggung jawab PIC-nya melakukan, as if ini adalah personal. Nah, untuk yang kedua tadi, usul atau ide yang disampaikan Bu Tina itu diangkat menjadi milik satu tim. Betul. Ya, itu kerennya. Yes. Ya, jadi tidak kata Bu Tina, bukan, tapi ada ide ini. Oke, saya suka dengan ide ini dan kemudian jadikan urun rembuk. Bagaimana menurutmu? Minta sudut pandang yang berbeda dan kemudian setelah itu baru kemudian dikembalikan pada floor. Siapa yang akan menjadi PIC? Dengan demikian, usul dari Bu Tina tadi, ide tadi, bukan hanya milik personal, jadi bukan personal yang Bu Tina yang kerjain, tapi juga adalah menjadi milik dari satu tim. Itulah sebenarnya namanya kolaborasi. Betul. Ya, walaupun Bu Tina juga yang akhirnya, oke, saya jadi PIC-nya. Betul. Nah, saya yakin teman-temannya lain juga merasa, oke, ini karena kita sepakati bersama. Gitu. Betul. Nah, disinilah sebetulnya art seorang leader, guys. Jadi outputnya sebetulnya sama-sama Tina gitu, tapi the way si leader itu membuat itu tidak jadi personal atau membuat itu menjadi milik bersama dan akhirnya ini ownership-nya bareng-bareng. Nah, di situ
sebetulnya artnya gitu. Mhm. Jadi seorang leader tadi ya Bu, penting juga punya bagaimana dia mengangkat sesuatu menjadi Milik dari tim. bersama, milik Ya, jadi tim. ya, milik bersama tadi. Betul. Ya. Dan jadi dari 4 tadi itu jadi 2 tuh poinnya kena. Yang pertama tadi included, yang kedua itu adalah count, Iya. dapat 2 jadinya. Dan orang nyaman. Ya, dan orang juga merasa safe. Bu Tina yang ngasih usul juga jadi safe. Yes. Ya, jadi itu adalah bagaimana untuk membuat orang berani speak up. Speak up. Di sini kita membahas bahwa speak up itu dari 2 arah, bukan hanya dari orang perorangan yang kita sering anggap dia nggak pede, kita sering anggap dia nggak mampu, tapi lingkungan juga membantu untuk memfasilitasi speak up tadi. Betul, betul. Ya, berapa banyak kerugian sebuah perusahaan kalau kita tidak membangun budaya speak up itu. Sementara para leader mengatakan, iya nih orang-orang saya nggak berani speak up, iya nih Bu Mar, bagaimana ya speak up ya. Dan saya lihat bahwa bukan hanya mereka yang dibangun, kan dikirim ke training nih, people development, membangun confidence mereka, menangani mental block kita. Tapi ketika kembali saya lihat, ya si leader itu sendiri perlu tahu bagaimana cara membangun psychology safety, dan juga perlu tahu bagaimana speak up. Speak up. Contoh yang Bu Tina sampaikan, 2 leader tadi, yang satu begini, yang satu gitu, yang kedua tadi udah ikut training belum ya? Oh ya, jadi Ibu kenal orangnya. Nah, balik nih. Tadi Ibu ada satu pertanyaan orang kan, gimana Bu Mar biar organisasi saya speak up? Nah, Ibu sendiri punya nggak pengalaman yang bisa di-share ke teman-teman Aizen gitu ya? Apa yang sudah pernah Ibu lakukan untuk membuat speak up culture ini happen gitu? Mungkin di lingkungan boleh di mana aja lah gitu. Bisa cerita Bu? Ya, saya beberapa kali bertemu dengan keadaan yang demikian, dan ada yang minta saya untuk memberikan langsung training untuk speak up-nya. Namun ada juga yang saya perlu intervensi. Contoh begini, bahwa ada yang mengatakan, iya nih Bu Mar, saya tuh diminta untuk speak up. Yang ini ngomongnya leader loh ya. Dan kita berada dalam satu workshop antar leader, para leader-leader ada di sana. Lalu kemudian ada seorang bilang, iya Bu Mar, saya diminta untuk speak up. Lalu bagaimana saya speak up? Setiap kali saya speak up, dan dia mulailah dengan kata-kata yang sebenarnya ketika dia ngomong sendiri udah nyentil kiri kanan. Jadi dia bukan hanya berbicara, tapi ada orang yang disakiti dalam tanda petik. Nah, kalau begitu, saya yakin yang lain juga tidak nyaman. Dan ketika nggak nyaman, akhirnya berusaha, udah selesai, jangan ngomong lagi. Nah, itu kan budaya-budaya menurut saya, hello, even though you are leaders, tapi tetap perlu belajar bagaimana mau menghargai, mau appreciate. Dan akhirnya yang saya minta mereka semua adalah, ayo belajar listening. Listening, mendengarkan, dan ketika mendengarkan kita bukan hanya pakai telinga, tapi juga pakai mata. Kita ketika berbicara mulai aware siapa yang merespon dan siapa yang sepertinya tidak setuju. Dan ketika saya berbicara, saya perlu melihat banyak yang nggak setuju nih, maka saya perlu udah menurunkan tone saya atau bagaimana kita menyamakan frekuensi kembali. Itu saya berusaha untuk menjadi mediasi dalam hal ini. Ketika ada yang berbicara, oke, saya perlu men-set up aturan mainnya dan berbagai hal yang kemudian membangun psychology safety, sementara leader-leader itu sendiri perlu belajar membangun psychology safety, dan juga perlu belajar bagaimana membangun, perlu bagaimana cara speak up yang sehat di lingkungan kerja. Jadi tadi kalau saya coba ambil satu underline yang buat saya matters itu adalah ketika kita berada di lingkungan yang sebetulnya kalau kita bilang speak up-nya nggak terlalu positif ya tadi ya, akhirnya kita memang perlu membuat ground rules di dalamnya, gitu, sehingga semua orang belajar dulu, terbiasa dulu nih mekanismenya. Setelah itu nanti jadi culture the way gitu ya, nggak boleh satu tunjuk 4 kan ke kita, 1 ke orang lain gitu ya. Betul ya. Kan? Tuh, lu nih, padahal 4-nya nih kita yang mengakibatkan lingkungan ini seperti itu gitu ya Bu Mar. So ada beberapa tips untuk bagaimana kita membangun tim, berkomunikasi dalam tim yang saya pikir sementara kita berusaha menaikkan confidence level para anggota tim, para leader juga perlu belajar ya untuk bagaimana speak up yang sehat. Mereka adalah role model. Bagaimana akan menjadi role model kalau dia sendiri berbicara yang
tidak membangun. Iya, Gitu iya. ya. Tips tadi salah satunya adalah ground rules. Ground rules ya. Lalu bagaimana cara kita membangun trust dalam tim, bukan lagi antara orang per orang. Betul. Ya, membangun trust sehingga trust itu mereka mau mendengarkan saja loh, belum trust loh. Iya, Ya, belum betul. trust. Dan kemudian we earn, kita meng-earn dari appreciate mereka dari cara kita. Salah satunya adalah accountability kita juga dalam tim ya. Wah, kayaknya banyak deh yang bisa kita bahas ya kalau bicara soal speak up ini. Yes. Dan tentunya akan ada episode-episode lanjutan yang akan kita kupas tuntas. Dan kita juga punya training-training program sebetulnya Bu Mar. Jadi guys, kalau teman-teman mau memperdalam, tadi sebetulnya banyak yang dibahas oleh Bu Mar, termasuk listening, itu ada modul tersendiri. Belum lagi kita nanti ngomongin yang tadi ya, ngebangun psychological safety sendiri itu udah modul yang panjang. Speak up sendiri udah something yang panjang gitu. Dan ya minimal dari podcast ini teman-teman dapat insight ya gitu. Iya. Dan semoga ini bermanfaat buat teman-teman semua. Aizen ya. Bagaimana ini menjadi manfaat buat diri sendiri? Bagaimana kita berani untuk speak up? Ya, speak up itu dari dalam diri kita. Soal mau, nggak mau, atau nggak berani. Kalau soal nggak bisa, nanti cari deh ARCC ada trainingnya. Yes, betul. Ya. Dan kalau mau dan berani, nanti juga akan ada workshopnya ya, untuk membangun. Jadi kalau ada sesuatu yang menghambat dirimu untuk speak up, ingatlah bahwa hidup ini hanya satu kali. Kalau dirimu tidak berbicara sekarang, kapan lagi? Betul. Ya, itu untuk para profesional yang belum speak up sampai sekarang ini. Betul, jangan sampai sudah lewat timelinenya, masanya baru kita bilang, coba kalau dulu gue berani bicara. No, jangan sampai ada kalimat itu. Iya, ada yang bilang, itu gue pernah kepikiran tuh kayak begitu. Iya, tapi nggak pernah disampaikan. Betul, who knows, gitu betul. Kan? Even dalam meeting-meeting sederhana aja Bu, ada loh teman-teman tuh yang misalnya sebetulnya dia mau ngomong, itu udah ada di pikirannya, tapi kalah cepat nih. Karena takut-takut tadi, kalah cepat. Akhirnya orang ngomong, akhirnya dia bilang, gue tadi pengen ngomong itu, tapi gue takut. Nah, gitu kan? Nah, gitu. So, itu dari kacamata para profesional sendiri dan para leaders. Nah, so, ini adalah sapaan untuk para leaders yang selama ini ingin membangun timnya, yang selama ini mungkin mengeluhkan timnya kurang kreatif. So, speak up culture itu merupakan salah satu kunci untuk membangun kreativitas dari anggota tim kita. Dan sebagai leader, kita perlu tahu bagaimana cara membangun psikologi safety melalui behavior-behavior kita dan tentunya berasal dari mindset kita dalam rangka membangun bersama. Iya, betul. Dan tips-tipsnya juga tadi udah dijelaskan untuk para leader ya. Coba dipraktekin pelan-pelan. Tapi aku sebelum kita tutup nih ya, aku jadi keingat Bu Mar. Dulu kita ada kelas ya, jadi kelas bareng Bu Mar. Nah itu tuh peserta itu kan keberanian untuk speak up-nya bervariasi. Ada yang speak up, terus ada yang kalem, diem, kayak kelihatan ngomong ragu-ragu. Akhirnya karena ada satu orang yang emang mendominasi banget, nah Bu Mari itu bikin lelucon, pencet tombolnya biar mikrofonnya mikrofon off. Kenapa? Biar yang lain punya kesempatan ngomong. Nah, itu sebetulnya salah satu teknik sederhana ketika ada nanti tim di Bapak dan Ibu ya, yang emang selalu ngomong, nggak punya jeda dan nggak kasih waktu orang lain, mungkin perlu ground rules-nya tadi. Iya, betul. Dan Bu Tina, bagian Bu Tina tolong matiin mikrofonnya. Itu dalam rangka membangun keadilan buat semua orang punya kesempatan berbicara yang sama dan semua orang mempunyai waktu yang sama, tidak satu orang yang mendominasi terus-menerus seperti itu. Oke, Aizen, akhirnya kita sampai di penghujung podcast kita hari ini ya Bu Mar. Gitu, nggak berasa. Dan kita udah ngebahas tadi, ternyata speak up itu perlu dibentuk culture-nya. Tapi orang-orang kenapa tidak speak up perlu juga dikenalin sebabnya. Tadi ada dua sempat kita bahas, ada faktor internal, ada faktor eksternal. Nah, internal tadi ya tidak mau, tidak berani, atau tidak tahu. Nah, kemudian kalau eksternal tadi kita ngomongin psychological safety, peran leader di sini jadi sangat kritikal guys gitu. Dan tips-tipsnya juga udah dijelaskan, ada 4 poin dan ada beberapa tambahan lainnya. Nanti silahkan diputar lagi, ditonton lagi kalau misalnya nih tiba-tiba punya waktu, kemarin itu apa aja ya, diputar lagi nih podcast ya. Dan jangan khawatir, pembahasan kita nggak cuma di sini, akan ada pembahasan-pembahasan seru lainnya di podcast berikutnya. Ini masih iSpotlight episode pertama, jadi stay tune.
cek nanti di sini ya. Kita ada YouTube-nya, kamu bisa juga lihat Instagram kita dan juga LinkedIn-nya kita. Baik, sebelum kita sudahi Bu Mar, kami ada sedikit nih cenderamata ke Ibu sebagai pertanda juga kolaborasi antara IIRC dan MetaMind. Terima kasih, senang bisa kolaborasi dengan IIRC. Ya, jadi nanti biar Ibu selalu ingat ITSB Innovation and Research Center, Innovating with Insight. Terima kasih. Dan satu lagi, ini juga ada sedikit cenderamata, bisa kita lihat isinya apa. Nah, kalau aus, ingat IIRC. Ada tumbler, ada memo, warnanya bagus loh. Dan ada pulpen. Wow. Terima kasih Bu Tina, terima kasih IIRC. Dan semoga podcast ini bermanfaat buat teman-teman semua. Ya, dan jangan lupa hadiri event-event yang akan dilakukan antara IIRC dan MetaMind. Dan jangan lupa juga nantikan podcast kita berikutnya di iSpotlight episode-episode berikutnya. Lihat di alamat sini ya. Dan sampai jumpa. Bye-bye Aizen.